Shalom, kembali lagi dengan saya Aya Rasid dalam program Step to Faith. Pada pelajaran kali ini, saya masih akan membahas tentang materi kebohongan, yakni cara mengatasi kebiasaan berbohong. Hal-hal yang akan saya bagikan dalam video kali ini adalah hal-hal yang saya sudah terapkan dan saya berhasil. Karena Tuhan, saya berhasil meninggalkan kebiasaan saya berbohong. Tontonlah video ini sampai habis, karena Anda akan menerima banyak berkat Tuhan. Sebelum kita akan memulai pelajaran kita, mari kita satu dalam doa. Maha besar Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami akan belajar bagaimana caranya mengatasi kebiasaan berbohong. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menguasai kami, sehingga kami dapat mengerti isi pelajaran-Mu, isi firman-Mu, dan kami dapat melakukannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami doa dalam nama Yesus, amin. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai kebohongan. Jika Anda belum menonton pada video saya sebelumnya, Anda silakan menonton terlebih dahulu, karena Anda akan lebih mengerti dan memahami video ini ketika Anda sudah mempelajari part yang pertama. Ini adalah part yang kedua, yaitu cara meninggalkan kebiasaan berbohong. Saya akan membagikan beberapa cara yang saya sudah praktekkan dalam hidup saya. Sebelumnya, saya mudah sekali berbohong. Bahkan ketika seorang pria menanyakan nama saya akan berbohong mengganti nama saya. Dan ketika itu bagi saya bahwa berbohong itu bukanlah sesuatu yang penting atau sesuatu yang harus saya hindari, karena saya seringkali mendapati situasi-situasi di mana saya harus berbohong. Tapi pada akhirnya saya menyadari bahwa tindakan saya tidak benar. Baik, saya akan membagikan apa yang saya lakukan ketika itu. Kali ini saya akan membagikan 3 tips untuk mengatasi atau menghentikan kebiasaan saya berbohong. Tips yang pertama adalah bergumul. Mengapa kita harus bergumul? Karena sesungguhnya yang dapat menginsafkan manusia hanyalah Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk melibatkan Tuhan agar kita dapat diinsafkan dari setiap tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingatkah Anda tentang apa yang dilakukan oleh Yakub pada saat dia melarikan diri dari rumahnya? Ketika malam tiba, ia bergumul dengan malaikat Tuhan. Karena pada saat itu ia belum mengerti apa sebenarnya kehendak Tuhan, apa yang terjadi dalam dirinya. Ketika kita belum memahami banyak hal, kita sangat penting bagi kita untuk bergumul dengan Allah. Karena sesungguhnya bahwa Tuhan sajalah yang dapat menginsafkan manusia. Apa yang dilakukan pada saat bergumul? Hal yang dilakukan pada saat bergumul adalah berpuasa. Saya akan membagikan apa yang saya rasakan ketika saya berpuasa pada saat saya bergumul. Yang saya rasakan adalah pada saat saya berpuasa, pikiran saya akan lebih mudah terfokus kepada Tuhan. Yang sehari-hari saya berpikir banyak hal, banyak masalah yang saya pikirkan. Setiap hari saya banyak memikirkan, bahkan ada hal-hal yang sesungguhnya tidak berguna yang saya pikirkan. Tetapi ketika saya berpuasa dan saya bergumul dan saya berpuasa di sana, pikiran saya terfokus pada satu tujuan saya, untuk apa saya bergumul. Dan saya lebih mudah terarah kepada surga. Yang kedua adalah berdoa. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 dikatakan, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Kemudian dalam Ayub
pasal yang ke-22 ayat 27 bagian A dikatakan, jika engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu. 1 Samuel pasal 1 ayat 19 dan 20. Bagaimana Tuhan menjawab doa Hana? Ya, seorang wanita yang mohon maaf tidak dapat mengandung. Tetapi dengan tekunnya berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menjawab doanya. Ketika Anda mau berubah dan mengalami perubahan karakter Anda, sampaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab Anda dengan cara yang menakjubkan. Tips yang kedua adalah belajar firman Tuhan. Anda dan saya memerlukan makanan setiap hari. Nah, firman Tuhan ini seperti makanan bagi kehidupan kerohanian kita. Nah, kita perlu memasukkan asupan-asupan yang bergizi ke dalam tubuh kita agar kita menjadi kuat. Begitu juga dengan iman kita. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 bunyinya, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kesalahan, untuk menyatakan kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tips yang ketiga adalah berkomitmen. Di dalam Daniel pasal 1 ayat 8 bunyinya, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Tuhan memberikan kepada kita hak memilih. Dan kita dapat jatuh ke dalam dosa ketika kita menggunakan hak pilih kita ke dalam sesuatu yang tidak benar. Sangat diperlukan sebuah komitmen kepada Tuhan agar kita dapat menggunakan hak pilih kita pada jalan Tuhan. Untuk mengalami sebuah perubahan karakter, diperlukan kerjasama antara manusia dan Tuhan. Komitmen adalah bagian dari manusia. Demikianlah pelajaran tentang kebohongan part 2. Nantikan pelajaran tentang kebohongan part 3 pada sesi berikutnya. Tetap di channel Step to Faith. Sampai jumpa, kiranya Tuhan memberkati.